Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ngadakan diskusi santai dengan teman-teman. Ada Mas Anwar, pelaku pariwisata dan juga yang tergabung di komunitas perkerisan. Ada Mas Ainur juga, aktivis dan pengamat kebijakan publik beliau ini, Mas Anwar. Jangan-jangan sampean belum kenal ya ke Mas Ainur ini ya. Jadi kami ini sebetulnya berinisiatif tadi karena mulai tadi malam jadi perbincangan di internal teman-teman media berkaitan dengan pengusiran oleh kepala dinas itu, kalau kabar yang nyampe ke kita. Jadi tadi malam itu kita diskusi, teman-teman media juga banyak kumpul dan mempertanyakan sebetulnya. Jadi malam hari ini supaya ada jawaban dan klarifikasi langsung dari Mas Anwar, kami berinisiatif untuk undang. Gimana? Coba minta tolong diceritakan Mas Anwar, kejadiannya seperti apa itu? Itu terjadi pengusiran atau penggusuran atau seperti apa Mas Anwar itu? Jadi sebenarnya itu kalau mau ngambil bahasa halusnya ya bukan pengusiran, tapi saya mengalah untuk pergi. Oh. Karena pilihannya hanya dua. Ya. Kalau bukan saya yang keluar, Pak Kadis yang keluar gitu. Oh iya. Sehingga kan dilema, kalau saya bertahan nggak mau mengalah, ya kan? Mengalah bukan kalah loh ya. Iya betul. Jadi kalau saya bertahan untuk tidak mengalah, kasihan teman-teman ketua paguyuban yang lain. Rapat tidak jadi kan gitu. Oh kan? itu dihadiri oleh ketua-ketua paguyuban. Betul. Gitu. Jadi saya hadir ke sana sebagai undangan. Jadi diundang secara resmi. Tertulis, bukan via WA gitu lah. Iya. Jadi undangannya ada, jadi saya diundang sebagai ketua paguyuban Panji Jogotole. Dalam rangka Persiapan pameran keris untuk hari jadi ini. kok ada sebutan dari teman-teman Kadis takut kaos, itu gimana Mas Anwar itu tentang statement teman-teman itu? Jadi ya hal yang biasa lah ketika kita ingin membangunkan aparatur negara, ya kan, pejabat yang sedang tidur, kan ada banyak macam cara. Bisa dari mural misalkan. Nah ini saya lewat kaos. Nah kebetulan kaos itu tulisannya di atas itu Arjen, kemudian di sini ada gambar otak yang terbelah dua itu. Di bawahnya itu ada untuk Kadis plagiat. Oh artinya tidak ada menyebut nama Kadis siapa. Nggak ada. Jadi itu umum lah. Itu untuk umum dan tampaknya nih. Mohon maaf kalau saya keliru, tampaknya Pak Kadis ini tidak paham filosofi tentang otak. Padahal kita tahu otak itu kan tempat munculnya ide, tempat munculnya gagasan, kreativitas. Betul. Nah, kita bukan mau donasi otak ke Pak Kadis, bukan. Mana ada di rumah sakit manapun yang pernah berhasil cangkok otak gitu kan? Iya. Iya kan? Iya. Ginjal oke berhasil, tapi kalau otak itu masih belum ada. Jadi kan hal yang mustahil, gitu. Karena kita tahu juga produk-produk dari dinas pariwisata ini. Ya kita tahu kualitas logo hari jadi aja seperti itu, ya kan? Nah itu lagi, itu sebetulnya saya mau pertanyakan juga, kan kemarin juga sempat ribut-ribut tentang adanya dugaan plagiasi logo. Betul. Itu beredar juga di grup, justru di forum pariwisata, tempat-tempat pelaku pariwisata semua kan. Itu ramai. Gimana Mas Anwar itu menyikapi soal beredarnya informasi plagiasi itu? Apakah benar itu? Ya biar publik aja yang menilai. Tapi yang jelas logo hari jadi yang beredar pertama itu memang mirip dengan punyanya Ngawi. Cuma beda di angka saja. Mirip dengan kota lain lah. Mirip dengan kota lain. Konsepnya sama. Kemudian juga tema hari jadi di sini kan Harmoni Bumi Sumekar. Ini mirip dengan Ponorogo. Harmoni Bumi Reog. Oh gitu ya. Nah makanya saya artinya logo itu menjiplak, dugaan teman-teman menjiplak karena punya kemiripan dengan Ngawi. Kemudian tagline di bawahnya punya kemiripan dengan Ponorogo gitu ya. Ponorogo. Makanya kemudian saya berinisiasi bikin kaos ini
ayolah di Sumeneb ini kan nggak kekurangan orang yang kreatif. Betul. Cuma nggak dianggap gitu aja. Iya. Kita sebetulnya tahun lalu itu karena juga saya kebetulan tahun lalu masih kadisnya Pak Carto 2019 ya, bukan tahun lalu karena 2020 itu sudah Covid. Pak Carto itu juga berinisiatif untuk datang ke tempat kita karena tema hari jadinya waktu itu kalau tidak salah Sumeneb Rumah Kita kan. Betul. Ya. Nah itu dulu Pak Carto memberi ruang bagi kita untuk berkarya dari sisi desain batiknya gitu. Pak Carto menyampaikan ke kita, Mas ini sebetulnya juga kita tawarkan juga ke teman-teman yang lain agar supaya membuat desain tentang bagaimana menggambarkan Sumeneb Rumah Kita itu dalam bentuk ornamen-ornamen batik. Gitu. Hari ini saya baru tahu sebetulnya kalau pesannya Mas Anwar, pesan yang mau disampaikan dari kaos itu sebetulnya jangan miskin ide lah kan gitu. Betul. Ya. Betul. Tapi tanggapan apa Pak Kadis ya, seperti apa waktu justru itu? Sebaliknya. Jadi ketika berjabat tangan langsung, War, saya tersinggung. Kenapa Pak? Bilang gitu kan. Kenapa kamu pakai kaos itu? Ketika kamu mau berhadapan dengan saya gitu, ketemu saya gitu. Lah kalau saya pakai di luaran kan takutnya pesannya ini menjadi melebar, ya kan? Betul. Makanya saya langsung misalkan ketemu dengan orangnya. Ketemu dengan Kadis Pertanian, misalkan Kadis Pertanian juga bisa tinggung. Betul. Ya, nah, jadi saya bilang gini ya, ini kan supaya Bapak bisa berbenah saja sebenarnya. Sebenarnya kalau mau ditanggapi secara bijak, ya kan? Ya entah Pak Kadis ini orang Madura asli, orang Sumeneb atau bukan, tapi kalau di Sumeneb itu ada namanya cungkecungan, Pak Upa Eling itu, Eling Sakoracin dan seterusnya. Di belakang itu ada bait ngaci bebana capi angka sarapi, ya kan? Ya, sarapi ini bukan ketika orang ngaji di Madura di Sumeneb itu bukan hanya disuguhi sarapi apen gitu kan. Bukan seperti itu, tapi sarapi ini simbol, sama dengan otak yang tadi. Sarapi adalah simbol. Sa ini satu, Rabi ini Robbi, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Itu. Jadi kayaknya PK harus banyak mengkaji hal-hal yang seperti itu sehingga tidak dengan mudah menafsirkan sesuatu dengan cara yang mentah. Gitu. Artinya Kadis kebudayaan, Kadis Pelestarian Kebudayaan ini juga harus orang yang berbudaya dong. Kan seperti itu. Paham bagaimana kultur masyarakat, ya kan? Paham bagaimana berbicara dengan orang gitu misalkan. Jadi tidak langsung saya tersinggung. Lah apakah di sini saya nulis nama Iksan? Saya sampai nanya kayak gitu kan. Ya tapi saya Kadis, saya tersinggung gitu. Jadi kan lucu kemudian kalau orang yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja kemudian tersinggung gitu. Iya, ya pertanyaannya sebetulnya kalau Kadis tersinggung ada apa kan gitu. Ada apa? Harusnya gitu. Kalau tidak terjadi plagiasi sesuai dengan dugaan-dugaan teman-teman yang sudah beredar di media itu kan harusnya tidak tersinggung kan gitu. Toh yang dipakai hanya kaos. Hanya kaos. Dan hanya orang yang mengerti kan gitu ya. Hanya orang yang mengerti yang bisa membaca pesannya kan gitu. Betul. Artinya kalau komunitas keris yang tidak paham itu kan juga tidak mungkin memaknai yang macam-macam kan gitu. Nah, saya sebetulnya pengen juga ke Mas Ainur ini. Karena beliau sebagai tokoh muda juga di Sumeneb. Jadi saya pengen minta tanggapan soal ini, Mas. Tadi saya juga komunikasi dengan Aldi sebagai ketua remaja Masjid Jami. Informasi yang saya dapat itu ada penolakan dari takmir Masjid Agung untuk event hari jadi ditaruh di depan Masjid Agung. Itu gimana tanggapannya Mas Ainur sebagai putra daerah, Mas Ainur? Saya sebagai putra daerah ya, kalau saya pribadi sih tidak ada masalah diterima atau tidak karena tidak ada kepentingan saya di sana. Siap. Tapi saya menilai kenapa sampai ada penolakan. Saya kira hanya ada miskomunikasi saja. Katakanlah apa bahasa Madura itu?
tepak nyong kema kalero nyempuana. Oh, ya betul Tidak cukup satu instansi atau OPD itu hanya berkirim surat. Ini kan Sumeneb, ada sopan santun atau ada pasok itu. Ini pengalaman saya pribadi, Mas Fauzi. Saya pernah diperintah oleh Kiai Haji Jurjis membawa surat kepada ketua takmir masjid itu untuk menempati pemberangkatan umroh. Surat sudah kami haturkan, kami juga datang. Apa tanggapan beliau, Pak Husin, sebagai ketua takmir? Mas, saya menolak kecuali Ki Jurjis sendiri datang ke kami. Sehingga saya menilai, benar betul ya. Jadi takmir masjid itu berhak menolak, karena jangan-jangan setiap ada kepentingan ya halaman masjid itu dipakai, tapi setelah itu dilupakan, mungkin seperti itu. Jadi ya ketika Kiai Haji Jurjis hadir, ya di sana ya dijelaskan bahwa bagaimana kebersihannya, keamanannya. Kira-kira seperti itulah, komunikasi saja. Saya tadi itu juga mendapat sebetulnya surat penolakan itu karena alasan beberapa poin. Salah satunya di tahun-tahun sebelumnya itu pernah kehilangan kas dan lain-lain lah. Tapi saya yang paling pengen diskusi sebetulnya dengan teman-teman itu soal ini kan, kalau tadi malam bahasa wartawan ke saya dengan Mas rentetan dari persoalan yang ada di Dinas Pariwisata, termasuk salah satunya pengusiran, ya bahasa saya sih pengusiran itu ya, entah itu dimaknai penolakan sama Mas Anwar, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas ini kan rangkaian gitu. Ini rangkaian hari jadi, karena persiapan keris itu kan juga dalam rangkaian hari jadi. Mas. Kemudian tempat pun ditolak. Nah, kalau meminjam bahasa teman-teman media tadi malam, ini hari jadi atau jangan-jangan hari jadi-jadian kan gitu ya. Nah, itu saya pengen ke Mas Anwar dulu. Bagaimana memaknai itu? Ini apa dalam rangka memang betul-betul persiapan hari jadi, atau jangan-jangan sesuai dengan statement teman-teman hari jadi-jadian tadi malam itu, Mas? Akan menjadi hari jadi-jadian kalau pola komunikasi yang dibangun tetap seperti saat ini. Iya. Artinya benar kata Mas Nur, tadi adab asorah, tadi tata kramana, gitu. Kalau pola komunikasinya baik, maka saya yakin pasti Mas Jami pasti akan merestui. Kan seperti itu kira-kira. Cuma karena pola komunikasinya ini ya hanya lewat selembar kertas, ya kan? Padahal harusnya kan kita bertamu dulu ke sana, mengutarakan maksud dan tujuan, ajak rembuk lah. Kan seperti itu seharusnya. Betul. Tapi kalau seperti ini seolah-olah, ya kan? Seolah-olah masjid ini ya bawahannya Dinas Pariwisata gitu loh. Jadi kan hal ini menjadi hal yang tidak baik gitu. Ini juga berlaku untuk semua sebenarnya. Kembali ke pola komunikasi dari Pak Iksan ini, bukan cuma ke teman-teman pelaku pariwisata, tapi juga ke teman-teman media. Kan ada beberapa yang nomornya juga diblokir kan. Kan sempat ramai juga tuh kayak gitu. Jadi kalau nomornya diblokir, gimana cara memperbaiki komunikasi? Kan seperti itu. Kalau saya kemudian hanya keluar-keluar di luar, tidak ketemu Pak Iksan, maka ini akan menjadi hal yang liar, kan seperti itu. Makanya saya langsung ketemu saja dengan Pak Iksan. Siapa tahu, saya malah berharap Pak Iksan bisa sedikit bijak ketika melihat saya pakai kaos itu. Jadi misal beralibi, misalkan, aduh Mas Anwar itu bukan saya yang bikin, itu staf saya yang bikin. Gitu. Logonya ya? Iya, itu ceritanya seperti ini. Kan cukup klarifikasi daripada harus tengkar dan semacamnya. Kan seperti itu sebenarnya yang kami harapkan, pola komunikasi yang baik. Iya, saya sebetulnya malam ini menginisiasi ini biar isu ini tidak kemudian menjadi liar, Mas Anwar. Karena teman-teman itu sudah ada tadi yang mau buat itu, ada beberapa yang mau bikin itu kaos siap ditolak kadis, katanya begitu kan, siap diusir kadis gitu. Jadi saya biar isunya tidak tambah melebar dan berkembang, karena bagaimanapun kita sebagai putra daerah punya tanggung jawab
untuk mensukseskan hari jadi Sumeneb begitu. Jadi ini dalam rangka mencari solusi sebetulnya, tidak dalam rangka mencari siapa yang salah. Tetapi harus diakui bahwa di tahun lalu pelibatan dari seluruh elemen itu di 2019 yang dilakukan di zaman Pak Carto itu memang seluruh elemen dilibatkan. Nah, yang sekarang memang teman-teman banyak yang memberikan pendapat tadi malam itu hanya diambil dari beberapa orang yang itu sudah terafiliasi dengan beberapa orang di internal. Dan harapan saya bagaimana supaya Kadis ini ke depan kan lebih bijak dari sisi bersikap atau menyikapi persoalan. Nah, Mas Ainur gimana tanggapannya? Kalau kemudian apakah memang apa yang dilakukan oleh Mas Anwar ini, kritik yang tertulis di kaos itu dianggap tidak etis begitu, atau seperti apa tanggapannya? Saya kira apa yang dilakukan Mas Anwar itu sah-sah saja ya, sebagai beliau sebagai seniman, beliau katakanlah berbicara melalui kaos, ada yang melalui moral, ada yang melalui status di FB. Iya betul. Iya. Dan ya pakai TikTok seperti itu. Iya. Jadi selama katakanlah Kadis tersebut tidak melakukan plagiat itu, kenapa harus tersinggung, kira-kira seperti itulah. Jadi ada baiknya Mas Anwar dan Mbak Kadis ini ya apa tabayun, apa istilah, jangan diperlebar lagi. Saya tahu Pak Iksan itu baik, mungkin ya karena situasi dan keadaan saja yang agak ruwet sehingga ada kesalahpahaman. Ya mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut, Mas Fauzi. Mudah-mudahan islah. Iya, mungkin 1-2 hari ke depan kita memang harus undang Kadis untuk diajak duduk bareng, berdiskusi dengan teman-teman pelaku pariwisata. Karena begini juga, saya meskipun tidak mau nyebut siapa orangnya, ada teman yang juga sering dilibatkan di lingkungan dinas pariwisata itu, yang hari ini juga merasa tidak didengar pendapatnya. Padahal dia digaji untuk berpendapat kan gitu ya, berpendapat. Nah itu maksud saya biar ini menjadi clear ke depan bahwa tupoksi orang itu atau fungsi masing-masing orang yang sudah menggunakan APBD atau APBN ini digaji itu ada gunanya. Nah, saya seandainya jadi Mas Anwar mungkin juga menyikapi itu agak emosi kalau saya, karena begini, pejabat pemerintah itu karena mereka digaji oleh pajak yang kita bayar, tentu jangan anti kritik. Tentu masukan-masukan itu kan harus didengar. Nah, soal nanti dengan Mas Anwar misalkan karena itu dipandang kurang etis dipakai di acara pas lagi dengan Kadis, itu kan soal lain. Kan bisa diklarifikasi. Mas Anwar, itu soal logo ya kemarin sindirannya. Nah, ini ada staf saya sebetulnya yang buat kan itu. Sehingga semua menjadi terbuka. Nah, ke depan langkah Mas Anwar kan sekarang kayaknya ada undangan rapat juga dalam persiapan hari jadi itu. Jadi sampean belum tidak sakit hati kemudian meninggalkan kepentingan-kepentingan untuk mensupport hari jadi ini ya? Enggak lah, selama ini untuk kepentingan Sumeneb ya Kadis ya kesampingkan aja lah. Kan seperti itu. Yang penting saya niat bantu, ya kan? Niat memeriahkan, niat mensukseskan, ya supaya Sumeneb ini lebih harum lagi lah namanya di luar gitu. Saya kan pelaku pariwisata juga, sedikit malu sebenarnya kemarin ketika beredar logo yang mirip kampung sebelah itu, kota sebelah itu. Jadi ya mau gimana lagi kan seperti itu. Itu sudah nasi sudah jadi bubur, ya tinggal kita nambah ayamnya aja supaya tambah nikmat. Pelibatan komunitas keris itu di hari jadi ini, itu dibuat rangkaian acara seperti apa Mas Anwar? Ya, diskusinya? Kalau diskusi hasil rapat yang kemarin, selentingan saya dengar itu ada, kita nanti akan memamerkan, kalau nggak salah nih ya, karena saya juga nggak ikut rapatnya, entah ini mau jadi konsep fix atau tidak. Jadi yang jelas kemarin itu hasilnya adalah, jadi ada pameran pusaka-pusaka Nusantara, keris-keris Nusantara. Jadi bukan cuma keris Sumeneb, kemudian juga ada keris Sumenebnya, gitu. Kemudian juga ada bursa di sana, ada bursa. Nah ini kan juga bagian dari upaya teman-teman, dibantu teman-teman di Dewan untuk
melahirkan perda keris, betul. Karena kita kan juga dikenal dengan kota keris. Apa perbedaan dengan tahun lalu? Tahun lalu itu kan begini juga. Kayaknya kalau tahun lalu itu meriahnya karena ada semacam kirap ya, atau apa namanya, yang diikuti oleh 700 empu dulu kan, waktu itu di depan Masjid Agung itu. Apa kira-kira perbedaan dengan hari jadi tahun lalu? Kan dulu juga ada kerisnya juga waktu zaman Pak Carto itu. Kalau itu saya nggak begitu paham tentang teknis di rentetan acaranya, karena saya memang tidak dilibatkan. Beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang merangkul teman-teman nih. Ya. Kalau sekarang sudah kayaknya nggak seperti itu lagi. Gitu. Jadi saya sendiri memang nggak tahu rentetannya, acaranya apa aja. Saya memang benar-benar nggak tahu. Gitu. Mas Ainur tahu nggak, dengar selentingan nggak tentang berapa sih anggaran hari jadi yang akan dilaksanakan sekarang? Belum tahu Mas Rosi, tapi yang saya khawatirkan karena Sumeneb lagi defisit keuangan ini. Oh iya. Iya. Meriah seperti apa kalau uangnya nggak ada? Tidak ada. Iya, tadi kayaknya Mas Ainur juga agak protes di media sosial itu. Itu apa yang sampean protes itu tadi? Kayaknya ya, ada semacam protes tadi. Ini hanya ungkapan saya karena saya tidak bisa pakai kaos seperti Mas Anwar. Iya. Saya pakai video saja. Jadi kan Sumeneb ini katakanlah saat ini defisit keuangan. Betul. Keliru itu 30 miliar tuh. Yang saya baca seperti itu. Nah, semestinya dengan defisit ini Pemkab ini kan ya berhati-hati. Katakanlah kita harus irit seperti itu agar uang itu tepat sasaran dan kegunaannya. Dan tiba-tiba Pemkab ini mengadakan acara silaturahim Forkopimda itu di Jogja. Dalam rangka apa itu ke Jogja? Itu ya hanya silaturahmi saja yang saya tahu itu apa tiap bulan, apa tiap beberapa bulan. Dulu kan pernah di Malang, sekarang di Jogja. Ini kalau tidak saya protes, mungkin besok bisa ke Bali atau maupun ke Jakarta. Padahal saat kondisi keuangan kita tidak stabil gitu ya. Tidak stabil. Nah, kalau kita katakanlah kan cuma ya silaturahim itu, kita ambillah hotel di Sumeneb, catering di Sumeneb, ya otomatis ya itu kan lebih irit. Iya. Bayangkan kalau ke sana katakanlah satu orang bisa 10 juta, di sini 1 juta sudah cukup. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan saya berharap ini didengar oleh Pemkab dan ini tidak terjadi lagi. Harapan saya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan nanti didengar karena pasti setelah jadi ini video akan tersebar ke teman-teman yang lain. Karena yang paling penting sebetulnya ini juga Mas Anwar. Saya sebetulnya masih tanda tanya. Pertama, Mas Anwar ini kan pelaku pariwisata. Mas Anwar terlibat dalam pengelolaan atau merintis Gua Soekarno yang hari ini bisa berjalan dan tahun-tahun sebelum Covid sempat viral gitu ya. Kemudian ada rintisan bersama juga Pantai Kasoki itu. Itu kan harusnya Kepala Dinas Pariwisata ini merangkul pelaku-pelaku pariwisata yang hari ini sudah terbukti real dari sisi pekerjaannya. Karena kalau saya boleh melakukan penilaian juga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata ya. Misalkan wisata-wisata yang berplat merah dan itu dianggarkan oleh APBD. Contohnya ada wisata Pantai Lombeng, kemudian ada Pantai Slopeng yang sampai hari ini saya tidak mendengar itu kontribusinya terhadap PAD itu apakah semaju teman-teman yang merintis usaha dari awal seperti sampian yang di Pasongsongan misalkan. Nah ini kan harusnya sebetulnya Dinas Pariwisata merangkul semua elemen yang hari ini memang bekerja sebetulnya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan pemerintah daerah. Nah sayangnya ya Mas Anwar juga oleh Kadis itu disambut dengan cara-cara yang begitu. Itu pertanyaan saya, ada apa kan sebetulnya? Jangan-jangan Mas Anwar ini punya persoalan secara pribadi dengan Kadis itu? Enggak ada sih dari kemarin bahkan dari kuliah
kalau saya lagi apa namanya lagi anggap cekcok lah dengan TU, Pak Iksan yang melerai malah. Oh iya. Jadi hubungannya baik sampai kemarin ketika di penilaian ADWI itu. Oh, yang di Aing Tong Tong itu kebetulan saya diminta oleh Pak Fauzi untuk menjadi mediator di Aing Tong Tong waktu itu supaya acara ini berjalan dengan lancar. Tapi ternyata respon dari Pak Kadis juga pun berlebihan gitu. Akhirnya ya gantian saya yang blokir kontaknya dia akhirnya. ya Mas Anwar, ini kan sebetulnya kalau meminjam bahasanya teman-teman tadi malam itu, apakah tidak merasa seperti lagu yang sering dilantunkan oleh Pak Bupati, mencintai tanpa dicintai gitu, Mas Anwar? Itu bagaimana itu Mas Anwar itu? Kalau saya sih intinya. Kalau untuk Sumenep saya siap gitu. Tapi kalau ada yang membonceng di belakangnya gitu kan untuk sekedar dapat sanjungan dari M1 misalkan karena acara JD ini, saya enggak gitu. Iya. Makanya di acara yang pameran keris pun pasti akan saya tanyakan, ini ada nggak anggarannya? Karena kan tadi defisit, ya kan? Ada nggak nih anggarannya? Jadi saya takut teman-teman paguyuban malah mau dikorbankan nih untuk sebuah kebanggaan. Saya meskipun nggak ada anggaran berhasil nih. Saya takutnya seperti itu. Jadi harus jelas anggarannya ini berapa, kapan diserahkannya ke bendahara panitia, sehingga kita kan enak mengelolanya. Jadi kan kita bisa tahu kedalaman anggaran kita berapa, ini mau dialokasikan untuk apa saja, kan kita bisa tahu. Gitu. Bisa nggak ini dijadikan sebuah event uang ini gitu. Iya. Kalau misalkan masih abu-abu ya teman-teman, kayaknya bakalan hengkang juga dari kepanitiaan ya. Paling ya tetap support lah, misalkan saya butuh jenis keris ini, jenisnya ya tetap kita kasih lah gitu. Tapi kalau untuk di kepanitiaan kita mesti berpikir sekian kali kalau anggarannya ini nggak jelas gitu. Ya, kembali ke anggaran. Mas Anwar ini kan ada beberapa destinasi wisata yang dikelola. Apa support dari pemerintah daerah, terutama dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk kemudian membantu mempermudah pelaku pariwisata yang hari ini di saat situasi pandemi baru selesai ini, ada tidak bentuk perhatian dari pemerintah daerah? Yang jelas untuk 2 destinasi wisata itu bantuan COVID kami nggak dapat. Sembako loh ya. Iya. Malah kami yang bagi-bagi. Oh iya. Itu. Iya. Kemudian nggak ada sih. Kecuali ya dikunjungi cuma gitu kan. Dikunjungi. Ya kemarin sih ada liputan UC TV itu bikin video, tapi nggak tahu tayangnya kapan. Ya alhamdulillah bantu promosi dikit-dikit gitu. Padahal konsepnya Pak Carto dulu ini bagus, Mas Fauzi. Jadi Pak Carto itu menggandeng sebuah komunitas, ya kan? Jadi ada dana sekian, dana promosi sekian. Ini kalian kelola. Saya mau minta tiap minggu ada konten baru, ya, yang berkaitan dengan destinasi punyanya Pemda, Lombeng, Salopeng, kemudian Kermata, Giliang, dan minta lagi Gili Labak gitu. Disanggupi waktu itu sama teman-teman komunitas. Jadi tiap minggu itu ada konten baru muncul, ada konten baru sehingga medsosnya mereka pun bisa ramai gitu. Websitenya pun juga bisa ramai. Sekarang aja lihat saja websitenya mereka. Dari tahun 2000 berapa gitu sampai sekarang isinya apa? Kalau saya terakhir lihat itu follower Instagramnya di Dinas Pariwisata itu lebih banyak follower Instagramnya Rumah Mami Muda kafe saya ini kayaknya. Nggak tahu, itu kan harusnya memang betul-betul karena eranya sudah era digital. Betul. Hari ini mestinya itu betul-betul digunakan dengan maksimal. Harusnya punya kreatif yang mumpuni gitu. Padahal waktu itu disposisi sudah turun ya Pak. Untuk kerjasama itu, anggaplah kalau sekarang media partner lah. Media gitu partnernya kan. ya. Tapi karena malam hari itu juga sepertinya langsung pergantian pemain nih, ya kan? Pak Carto diganti, akhirnya disposisi itu dibatalkan.
Ya. Akhirnya ya kita lihat sekarang seperti apa. Oke, terima kasih Mas Anwar. Mungkin begitu saja. Kita lanjut besok malam atau besok malamnya lagi, karena berkaitan dengan pariwisata ini diskusinya nggak selesai-selesai sebetulnya. Betul. Saya juga dengan Mas Anwar sebetulnya tergabung di ASPRIM juga kan ya Mas Anwar, Asosiasi Pelaku Pariwisata Madura. Terus Mas Anwar juga aktif di Asidewi juga. Nah ini kan momentum sebetulnya atau peluang bagi pemerintah daerah untuk menggandeng teman-teman yang memang bekerja itu tidak karena dipuji gitu, atau bekerja bukan karena berharap dapat sesuatu kan itu ya. Mudah-mudahan pesan ini didengar oleh pengambil kebijakan atau pemangku kebijakan di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih, dan ini akan berlanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.